Senin, 1 September. Hari itu tercatat sebagai salah satu hari dengan status siaga tinggi di Republik ini. Sejak pagi, langit Jakarta seolah menyimpan ketegangan yang sulit dijelaskan. Jalan-jalan utama dipenuhi barisan kendaraan taktis, aparat bersenjata, dan barikade kawat berduri yang memanjang sejauh mata memandang. Tidak lagi sekadar demonstrasi atau unjuk aspirasi rakyat, situasi berkembang menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Keputusan strategis pun diambil. Pengamanan wilayah publik, gedung-gedung pemerintahan, hingga objek vital negara resmi dialihkan ke tangan TNI. Langkah ini menandai eskalasi serius, sebab menurut laporan intelijen, di balik kerumunan massa terdapat pihak-pihak asing maupun domestik yang disebut sebagai penumpang gelap. Mereka yang tidak pernah muncul di panggung orasi, tetapi bergerak di balik layar untuk menyalakan api kekacauan. Di lapangan, gabungan Polri, Brimob, dan TNI membentuk dinding manusia di sekitar gedung DPR, Istana Negara, hingga kementerian strategis. Setiap langkah massa diawasi, setiap gerakan kecil pun terpantau. Namun di balik kesigapan aparat, suasana mencekam tak bisa ditutupi. Terlihat jelas ada amarah massa yang terus membara, seperti bara api yang menunggu tiupan angin provokasi. Asap gas air mata mengepul di beberapa titik. Teriakan keras bercampur dengan suara tembakan peringatan ke udara. Dari pengeras suara, aparat berulang kali memberi himbauan. Mundur, jangan terprovokasi, ini demi keselamatan bersama. Tetapi kenyataannya, gelombang massa tidak mudah mundur. Ada dorongan, ada lemparan, dan ada provokator yang sengaja memicu benturan. Di garis depan, barikade kawat berduri tampak diguncang, seolah hanya menunggu waktu untuk diterobos. Di belakang barikade itu, kendaraan taktis berjajar, water cannon, barakuda, hingga panser anti huru-hara. Semua dikerahkan untuk satu tujuan, mencegah kericuhan yang lebih besar, mencegah api amarah rakyat bercampur dengan agenda penumpang gelap yang bisa menghancurkan stabilitas nasional. Namun di balik pengamanan super ketat itu, muncul pertanyaan besar. Apakah langkah pengambil alihan penuh oleh TNI benar-benar cukup untuk meredam gejolak, ataukah justru menjadi bahan bakar baru bagi pihak-pihak yang ingin menebar isu bahwa negara telah berubah menjadi militeristik? Di jalanan, suara genderang demonstrasi tak kunjung reda. Massa yang awalnya datang untuk menyuarakan aspirasi kini terpecah antara yang masih ingin memperjuangkan tuntutan dan yang mulai digerakkan oleh tangan-tangan asing dengan motif yang tidak jelas. Inilah bahaya penumpang gelap. Mereka menyusup, menyamarkan diri, dan mengarahkan kemarahan massa ke titik ledak yang lebih besar. Di pusat komando, layar monitor memperlihatkan peta kota dengan tanda-tanda merah di berbagai titik rawan. Intelijen melaporkan ada upaya mengalihkan perhatian aparat dari satu titik ke titik lain. Pola klasik untuk melemahkan pertahanan. TNI dan Polri dipaksa bekerja lebih cepat, lebih disiplin, tanpa ruang untuk kesalahan. Sementara itu, media internasional mulai meliput besar-besaran. Gambar-gambar barisan aparat bersenjata lengkap, jalanan dipenuhi kawat berduri, dan asap gas air mata menjadi headline di layar global. Dunia bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang berada di ambang krisis politik? Atau ini hanya upaya negara mempertahankan kedaulatannya dari infiltrasi asing? Ketegangan semakin memuncak ketika sebagian massa mencoba merangsek mendekati gedung DPR. Bentrokan pun tak terhindarkan. Batu melayang, kaca pecah, dan gas air mata kembali ditembakkan. Jeritan, batuk, hingga tangisan terdengar bercampur dengan suara siren panjang. Dari kejauhan, lampu rotator merah biru berputar tanpa henti, menambah suasana semakin dramatis. Malam harinya, situasi masih belum sepenuhnya reda. Jalanan dipenuhi sisa-sisa bakar ban, spanduk berceceran, dan bau menyengat gas air mata yang masih terasa, tetapi barisan aparat tetap berdiri tegak, siaga, tidak boleh lengah sedikit pun. Karena ancaman penumpang gelap itu nyata, mereka tidak hanya ingin mengacau tetapi juga menguji apakah negara ini masih kuat menjaga dirinya sendiri. Kini satu pertanyaan menggantung di udara, membebani pikiran banyak orang. Apakah semua ini sekadar protes rakyat yang diboncengi, ataukah skenario yang lebih besar sedang dimainkan? Dan jika benar, apakah pengambil alihan pengamanan oleh TNI akan menjadi solusi atau justru membuka babak baru dalam gejolak panjang bangsa ini? Yang pasti, Senin 1 September tercatat bukan sekadar hari biasa. Itu adalah hari ketika negara menegaskan sikap. Tidak ada ruang bagi provokasi, tidak ada tempat bagi penumpang gelap yang hendak merobek kedaulatan. Tetapi sejarah akan mencatat,
apakah langkah itu mampu meredam atau justru menjadi awal dari badai yang lebih besar?